Selamat sore, Merdeka. Pada saat ini saya kembali menyampaikan beberapa hal di mana saya sebagai seorang korban yang mengalami berbagai macam tindakan yang merugikan pribadi saya dan keluarga saya sejak tahun 2022 yang lalu oleh para pelaku, yang mana otak pelakunya adalah oknum-oknum yang menginginkan kehancuran saya, yang menginginkan jatuhnya harga diri saya, yang menginginkan saya bungkam dan tidak mengkritik kebijakan-kebijakan mereka, dan juga oknum-oknum yang menginginkan agar saya tidak menuntut keadilan atas tindakan mereka yang merugikan saya dan juga keluarga saya. Saya membuat pernyataan di video saya sebelumnya, di mana saya menyatakan bahwa saya ingin ada penyelesaian dari masalah ini. Tetapi cara yang saya minta adalah perdamaian secara terbuka. Perdamaian secara terbuka yang saya maksud adalah perdamaian yang menghadirkan keluarga besar saya, tokoh-tokoh masyarakat, saksi-saksi, dan orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat dalam peristiwa yang saya alami sejak 2022 sampai pada Oktober 2023 ini. Tetapi para pelaku menginginkan pihak-pihak itu tidak perlu dihadirkan, cukup diselesaikan sepihak. Bahkan saya pernah diseret menuju ke kantor desa, dihipnotis dan disugesti bahwa saya tidak menginginkan perdamaian. Mereka memaksa saya untuk menyatakan saya siap berdamai dan menyelesaikan masalah secara sepihak. Saya tidak setuju. Alasan saya adalah ketika serangkaian peristiwa yang saya alami disaksikan oleh orang banyak, melibatkan banyak pihak, bahkan ada pihak dari kalangan pejabat, pemimpin-pemimpin lembaga maupun pemimpin instansi. Maka dengan demikian saya juga menginginkan penyelesaian masalah ini secara terbuka. Jadi ketika saya dipersekusi sejak tahun 2022 yang lalu, hampir setiap minggu saya mengalami penyerangan, persekusi, sabotase, penjebakan, intimidasi, pelecehan baik secara verbal maupun secara fisik. Bahkan anggota keluarga saya pada puncaknya dijadikan sebagai objek untuk didiskriminasi
dilecehkan, dan dicabuli. Dari bulan ke bulan, berbagai macam dilakukan kepada saya oleh para pelaku. Mereka menggunakan sabotase, jebakan memiliki barang terlarang sejenis narkoba, di mana beberapa kali saya dijebak mengambil foto saya sedang memegang barang dalam kemasan kantong plastik es yang di dalamnya ada tepung. Dan pernah beberapa kali dijebak ketika dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedang menggunakan alat hisap botol aqua yang saya tidak tahu fungsinya untuk apa. Itu beberapa kali terjadi. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang mereka lakukan. Bahkan sampai ke kamar pribadi kami. Dan bulan-bulan terakhir mereka dapat cara untuk melemahkan saya, yaitu menggunakan hipnotis dan sejenisnya, dan juga ilmu-ilmu pelet. Dan bahkan saya curigai mereka menggunakan aplikasi AI yang mereka kontrol melalui handphone. Dan banyak pihak-pihak yang dilibatkan dalam hal ini, sehingga di beberapa kali peristiwa terjadi, semakin banyak oknum-oknum yang terlibat di dalam kejadian yang saya alami. Salah satunya ketika saya dipersekusi, orang-orang yang ada di sekitar saya menyaksikan persekusi yang dilakukan kepada saya. Akhirnya dihipnotis dan disugesti untuk ikut mempersekusi saya. Para pelaku melakukan aksi hipnotis mereka secara berjejaring. Ada yang berada di lokasi secara langsung berhadapan dengan saya dan mengelilingi saya, dan ada juga di tempat yang jauh yang mana terhubung melalui telepon konferensi atau video konferensi, aplikasi WA. Sayangnya saya tidak bisa mengambil bukti-bukti. Saya jujur, saya minim bukti karena saya menjadi objek tunggal yang harus dilemahkan oleh mereka, yang diserang secara keroyokan, yang akhirnya saya tidak bisa melawan, dan juga disugesti dengan hipnotis. Sampai saat ini saya berjuang untuk mencari keadilan agar para pelaku bisa diproses secara hukum. Itu keinginan saya. Dan yang berikutnya, beberapa bulan terakhir istri saya menjadi sasaran
untuk dicabuli dengan modus hipnotis, yang mana tujuan utama mereka adalah mempermalukan saya dan mengganggu psikologis saya, dan bahkan mengancam istri saya untuk tidak melaporkan kejadian yang menimpa kami, dan menghalangi saya untuk menyampaikan laporan kepada pihak yang berwajib. Dan diduga kuat bahwa ada keterlibatan dari oknum-oknum, pemimpin instansi, pejabat-pejabat di daerah tempat saya tinggal, dan juga pimpinan sebuah lembaga penegak hukum, di mana otaknya adalah oknum kepala desa yang sudah berakhir masa jabatannya dan masih terus melakukan aksi intimidasi terhadap saya dan juga kepada anggota keluarga saya. Saya memberitahukan kepada siapa yang menonton video ini bahwa baik keluarga besar saya, rekan-rekan kerja saya, teman-teman saya di organisasi, teman-teman pergaulan saya, semua diancam ketika berusaha untuk menolong dan membantu saya. Dan saya mohon perhatian supaya ada gerakan dalam hati masing-masing pihak. Saya butuh bantuan dan dukungan, saya butuh pertolongan dari berbagai pihak supaya para pelaku tidak semakin merajalela melakukan tindakan-tindakan yang merugikan siapapun. Itu harapan saya. Dan sampai saat ini saya berupaya untuk menyampaikan laporan-laporan kepada lembaga-lembaga perlindungan yang ada di Indonesia ini. Dan saya bersyukur sudah mulai ditanggapi. Kemudian saya mohon juga supaya jika bertemu dengan para pelaku untuk berhati-hati karena mereka menggunakan hipnotis, ilmu pelet, dan saya curigai juga aplikasi AI untuk mengontrol psikis siapapun orang-orang yang berhadapan dengan mereka, dan bahkan berniat untuk membantu saya. Tetapi setidaknya saya mohon dukungan agar semua yang menyaksikan rangkaian peristiwa dan kejadian yang saya alami sejak 2022 bersedia untuk memberi kesaksian di saat nanti saya sudah menyampaikan laporan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar semuanya terkuak dan terungkap dan semua terbongkar aksi kejahatan besar yang mereka lakukan terhadap saya dan keluarga saya. Saya sebagai korban utama yang mereka persekusi sejak tahun 2022 hingga sampai saat ini masih terus berupaya untuk melakukan perlawanan
di mana saya mengalami banyak kerugian, baik dari segi psikis saya yang sudah sangat terganggu, juga keamanan keluarga saya, di mana saya sudah titipkan di rumah kerabat di Nia Utara, tetapi di situ pun masih terus diganggu. Dan ada beberapa rangkaian kejadian yang menimpa keluarga saya, dan juga saya secara pribadi di saat saya kebetulan berada di sana untuk mengunjungi keluarga. Saya mohon dukungan dari berbagai pihak. Saya percaya bahwa keadilan di Indonesia ini masih belum cacat. Saya percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara ada di setiap jiwa para penegak hukum, ada di setiap jiwa para pemimpin-pemimpin bangsa ini, ada di setiap jiwa para penguasa-penguasa, baik dari tingkat bawah sampai ke atas. Saya juga menyerukan, di saat saya butuh keadilan, saya memohon penegakan hukum jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang paling terakhir saya alami ketika oknum-oknum penegak hukum, personil aparat keamanan, ikut mengawal aksi kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Saya menanyakan, apakah kode etik membenarkan hal ini? Kode etik lembaga atau instansi tempat mereka bekerja, negara mempercayakan mereka untuk melindungi dan mengayomi rakyat, membenarkan hal yang sedemikian, membenarkan hal yang seperti itu, mengawal aksi kejahatan, mengawal aksi pencabulan, mengawal aksi diskriminasi. Bahkan terakhir ini mereka berupaya untuk membenarkan semua aksi kejahatan mereka sebagai hal yang wajar dan layak dilakukan kepada saya. Saya juga kadang heran, orang-orang yang menyaksikan hanya bisa berkata, kami takut membantumu, kami takut menolongmu, karena nanti kami akan jadi sasaran, keluarga kami akan jadi sasaran. Maka terbukti di sini bahwa penjajahan itu masih sedang berlangsung. Saya sebagai penganut ideologi Marhainisme, yang mana Marhainisme ini dilahirkan oleh dasar-dasar pemikiran Bung Karno. Dan saya bagian dari orang-orang yang termarginalkan dan tertindas. Secara hak dari keadilan, secara hak secara hukum, saya kesulitan untuk mendapat keadilan. Hak untuk keamanan pribadi saya dan keluarga saya kesulitan mendapatkan keadilan. Hak untuk berpendapat, bersuara, menyampaikan aspirasi, saya mendapatkan kesulitan untuk menyampaikannya. Yang akibatnya saya diancam, diintimidasi, keluarga saya dilecehkan, keluarga saya diganggu, dan psikis saya diganggu. Hingga sampai saat ini
saya mengalami begitu banyak gangguan. Pada saat ini, saya memohon bagi siapa yang mendengarkan pernyataan saya, yang menonton video ini, untuk mengulurkan tangan membantu saya, agar para pelaku ini dapat terjerat dan juga mendapatkan sanksi atas tindakan mereka. Karena pada hakikatnya mereka tidak ada niat sama sekali untuk menyelesaikan masalah ini secara terbuka. Mereka ingin penyelesaian secara sepihak. Dan saya yakin bahwa tindakan mereka akan terus berlanjut ketika saya kalah dalam posisi ini. Saya tidak berhasil untuk mengungkap semua tindakan mereka. Keyakinan saya, mereka akan terus melakukan hal-hal jahat seperti yang telah terjadi pada saya sendiri dan juga keluarga saya. Dan saya prediksi akan ada korban-korban lain. Itu saja dulu untuk sementara curahan hati saya. Karena saya tidak tahu harus mengutarakan kepada siapa sekarang tentang masalah apa yang saya alami. Maka inilah salah satu caranya melalui pernyataan di video ini. Demikian saja. Terima kasih. Merdeka!